Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai costing method dan juga inventory valuation. Nah, yang pertama itu adalah costing method. Costing method ini sendiri dari sumber yang saya cari di internet merupakan pendekatan atau gaya atau taktik yang diadopsi oleh suatu organisasi untuk mengumpulkan data biaya dengan cara yang lebih tepat nih, sehingga nantinya penetapan biaya total dan biaya per unit produk akhir yang diproduksi itu, baik produk akhir yang berupa fisik ataupun jasa bisa lebih jelas. Nah, beberapa jenis metode costing atau costing method yang, lumrah untuk digunakan itu ada yang pertama itu AFCO, Standard Method, FIFO, dan juga LIFO. Nah, untuk masing-masing pengertiannya, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, oke, mungkin agak kurang kelihatan di sini. Nah, yang selanjutnya ini adalah AFCO atau yang disebut sebagai weighted average cost. Ini adalah gimana kita menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan itu berdasarkan perhitungan rata-rata biaya per unit persediaan. Dan ini mungkin ada formulanya, tapi kalau saya bisa jelaskan mudahnya, nantinya ketika di saat pertama kali kita membeli barang A, persediaan yang masuk ke inventory, kemudian selanjutnya kita membeli barang A juga di waktu yang berbeda dengan harga yang berbeda juga. Nah, nantinya ketika kita akan melakukan penjualan atau out dari inventory, nantinya harga untuk penjualan tersebut adalah harga rata-rata dari ketika pembelian pertama barang A dan juga pembelian kedua barang A. Ya, intinya adalah rata-rata balik lagi itu atau average cost. Nah, selanjutnya ini adalah standard method. Nah, metode ini adalah metode pembiayaan yang paling sederhana nih, di mana nilai costing itu ditentukan untuk masing-masing item dan nilai tersebut itu akan tetap atau berubah sampai nantinya ada pembaruan. Nah, kalau FIFO ini itu nantinya diasumsikan nilai cost tiap item barang ini akan sama dengan saat barang itu awal dibeli. Misal yang pertama itu barang X itu dibeli $20 per unit sebanyak 10 unit. Kemudian nanti dibeli lagi nih 15 unit seharga $25. Maka nanti pada saat penjualan nilai cost yang dikenakan terhadap barang itu adalah harga awal. Ketika datang pertama yaitu X adalah $20 untuk 10 unit barang. Oke. Selanjutnya, kalau LIFO ini adalah kebalikannya. Metode ini mengasumsikan nilai yang dipakai yang saat barang tersebut dipakai dijual itu adalah nilai terakhir yang diterima. Ya, biasanya itu dipakai oleh perusahaan yang menjual barang-barang makanan, sayuran dan sejenisnya itu, di mana konsumen menginginkan stok yang paling fresh dan nilainya itu juga yang paling updated. Ini jadi kebalikannya Vivo. Kalau Vivo itu pakai harga awal yang dibeli, ini paling harga updatednya yang paling akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke skenario-nya. Oke, mungkin sebelum masuk ke skenario, saya juga ingin menjelaskan mengenai inventory valuation-nya. Sini ada manual dan automatic ya. Nah, untuk valuasi dari inventory-nya ini nanti akan ada manual dan automatic. Kalau manual itu sendiri nanti kita harus melalui beberapa tahap secara manual yang kita urus juga nantinya supaya nanti valuasi dari inventory yang masuk dan keluar itu masuk ke dalam journal entries. Kalau otomatis itu sebaliknya. Nantinya akan tercatat secara otomatis nih di journal entries apabila kita menggunakan metode yang otomatis ini. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke skenario. Skenario ini adalah PT SSS membeli produk berupa meja rapat yang saat ini memiliki harga Rp 2 juta. Nah, nantinya selang beberapa waktu kemudian, PT SSS juga menambah stok produk berupa satu meja rapat lagi nih, yang ternyata saat ini memiliki harga 3 juta. Nah, meja rapat tersebut masuk ke dalam kategori produk yang memiliki metode costing AFCO atau average cost, yang dimana inventory valuation-nya adalah automated. Untuk mendapatkan kedua produk tersebut, PT SSS melakukan order to cash, di mana pembelian langsung lunas dan masuk ke warehouse perusahaan. Kemudian ketika barang sudah masuk ke persediaan atau warehouse, PT SSS memutuskan untuk melakukan penjualan salah satu produk tersebut karena PT SSS ingin merapikan stok pada gudang sehingga menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, PT SSS melakukan penawaran produk berupa meja rapat tersebut ke Dekodik. Kebetulan saat itu Dekodik membutuhkan satu unit meja rapat yang akan digunakan di dalam ruangan rapat mereka. Selanjutnya dilakukan penjualan produk meja rapat tersebut kepada Dekodik. Setelah itu dapat kita lihat implementasi AFCO pada journal entries. Sekian untuk skenario-nya. Sekarang kita bisa langsung ke UDU-nya saja. Nah, ini kita sudah ada di database baru. Untuk UDU-nya di sini saya sudah mau menginstal beberapa modul yang memang diperlukan ya, antara lain ada inventory, invoicing, purchasing, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita pergi ke modul inventory. Selanjutnya kita pergi ke configuration.
Kemudian kita pergi ke produk kategoris. Di sini kita perlu membuat produk kategorisnya tersebut terlebih dahulu untuk nantinya diletakkan produk di sini. Nah, mungkin di sini saya ingin membuat produk kategorinya itu adalah furnitur rapat. Oke. Nah, selanjutnya nanti ini saya akan menyesuaikan metodenya itu AFCO. Inventory-nya itu nantinya akan menggunakan automated. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kita create saja untuk kategorinya sudah sesuai costing methodnya average cost atau AFCO dan juga inventory valuation-nya itu automated. Kita create di sini. Nah, ketika sudah ada produk kategorisnya, di sini kita bisa cek untuk produknya ya. Produknya aja. Nah, di sini sudah ada beberapa menu produknya ya. Oke, di sini bisa kita lihat ada kabinet with door, kabel manajemen, dan lain-lainnya. Oke, di sini kita langsung create aja ya. Oke, bentar kita tunggu. Nah, ini dia. Nah, ini mungkin kita buat produknya itu tadi meja rapat ya. Terus selanjutnya tadi sales price-nya itu ada sesuai skenario ada 2 juta. Oke, sip. Dia kita taksnya kita matiin aja. Terus lanjut. Ini udah kita isi untuk ininya furniture rapat sama oh ya mungkin costnya kita tulis saja. Tadi sesuai ini ya, costnya 2 juta ya. Dan kategorinya furniture rapat jangan lupa karena kita set ketentuannya itu ada di kategori itu. Oke, di sini bisa kita langsung save aja, save manually untuk memastikan. Nah, selanjutnya setelah kita udah buat produknya meja rapat, nah ini saat ini on hand-nya itu kita masih punya 0 unit. Nah, oleh karena itu kita bakal melakukan pembelian dulu nih. Kita bakal buka ke purchase. Sini kita akan melakukan pembelian barang ya untuk meja rapat itu. Oke, sebentar. Nah, oh ya ini udah di request for quotation untuk kita create. Nah, ini vendornya kita pilih Azure Interior. Terus selanjutnya currency-nya benar, IDR dan kita add produknya nih. Di sini nanti akan ada di sini harusnya meja rapat. Ya, meja rapat ini udah ada dan unit price-nya itu 2 juta. Ini sudah sesuai ya. Tasnya juga memang ya kita taruh saja 11% untuk tasnya. Oke. Kemudian di sini kalau sudah confirm order sudah. Oke, ini kita langsung receive produknya aja ya. Receive produk. Sip. Nah, ini sudah di menu 1. Nah, kita set quantities-nya. Baru ketika quantity-nya udah, kita klik validate. Sip. Kalau sudah, ini barangnya seharusnya sudah diterima. Nah, ketika kita refresh di sini, oke, maka on hand kita di sini terlihat ada 1 unit ya. Nah, mungkin kita coba mengeceknya di modul sebentar di modul accounting. Sebentar ya. Oh, oke, sebentar. Oke, saat ini kita sudah ada di modul accounting. Nah, untuk ada di modul accounting ini prosesnya sama seperti video di minggu lalu, kita menggunakan modul extra accounting ya. Nanti kita klik activate di situ dan baru kita bisa masuk ke modul accountingnya. Nah, di sini kita akan memeriksa untuk journal entries dari transaksi yang barusan kita lakukan. Nah, untuk mengeceknya kita bisa pergi ke journal entries. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk transaksi yang baru saja kita lakukan, itu jurnal inventory valuation, itu barang masuk berupa meja rapat. Kalau di sini kita klik juga, nah ini bisa lebih detail ya. Nah, di sini bisa kita lihat pembelian itu sudah benar sekitar 2 juta. Ini ada dari kolom debitnya itu 2 juta. Dan dari sisi kreditnya itu juga 2 juta. Itu sudah seimbang. Bagus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembelian kedua ya. Oke, kita balik ke kita balik ke purchase saja.
Kita balik ke purchase, kita tunggu dulu. Nah, kita buat pembelian kedua. Tadi di skenario itu kan yang pertama itu 2 juta ya. Yang kedua kita coba beli dengan harga 3 juta. Oke, vendornya kita samakan saja. Azure Interior. Oke, kemudian currency-nya IDR sudah kita diamkan saja. Di sini kita cari meja rapat lagi. Nah, kuantitinya 2, tapi kita coba beli dengan harga 3 juta ya di sini. Karena harganya sudah berbeda gitu ya di skenario-nya. Nah, oke, selanjutnya jika sudah sesuai seperti ini, ada pajaknya juga, kita coba confirm order aja. Oke, confirm order. Nah, jika sudah confirm order, kita bisa receive produknya. Sip, kita send quantities dan kita validate. Nah, oke. Di sini sudah kita validate. Oke, sip, sudah kita validate. Nah, mungkin selanjutnya di sini kita coba cek ini ya. Untuk produknya barusan itu, oke, meja rapat. Nah, di sini on hand-nya sudah 2 unit ya, sudah masuk untuk dua-duanya. Oke, nah selanjutnya kita cek juga di journal entries-nya. Kita balik lagi ke modul. Sorry, kita refresh dulu di sini. Oke, sebentar. Nah, kita ke modul accounting. Kita balik cek lagi untuk journal entries-nya. Nah, ini untuk yang keduanya yang barusan kita lakukan. Pembelian kedua itu seharga 3 juta. Kalau kita klik, nah ini kita klik juga. Nah, ini untuk debitnya itu 3 juta dan kreditnya itu 3 juta ya. Ini dan barangnya itu juga meja rapat. Oke, selanjutnya ketika dua barang itu sudah masuk, saatnya kita akan melakukan penjualan ya sesuai skenario tadi ke PT Dekodik. Oke, tadi ini sudah kita periksa juga ya untuk stoknya sudah nambah. Oke, selanjutnya untuk melakukan penjualan kita coba ke modul sales. Nah, di modul sales ini kita akan membuat quotation ya. Nah, ini kita tulis saja Dekodik sesuai skenario. Kemudian payment term-nya kita immediate payment aja. Terus ini add a product kita meja rapat. Sip. Meja rapat. Nah, di sini kita ikutin aja ya unit price-nya itu 0. Oke. Nah, coba di sini kita udah sesuai ya. Terus kita confirm. Sip. Kalau sudah langsung kita delivery saja. Nah, kalau sudah di delivery kita set quantity, lalu kita validate. Sip. Kita confirm aja langsung, ini yang SMS kita confirm. Nah, kalau sudah kita cek, harusnya stoknya berkurang ya, harusnya menjadi 1 lagi. Nah, sip, stoknya 1 dan kita lihat di sisi journal entry-nya. Sip, coba kita refresh. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Walaupun tadi kita taruh unit price itu 0, tapi di sini untuk barang keluarnya itu dia auto generated ya. Di sini terlihat 2,5 juta. Nah, mengapa 2,5 juta? Ini karena saat kita pembuatan produk kategori tadi, kita itu set dia itu metode costing itu adalah AVCO ya, dengan inventory valuation-nya juga. Nah, di sini jurnalnya inventory valuation. Nah, ini kalau kita klik, nah bisa kita cek juga nih debitnya juga 2.500.000 ya, dan kreditnya itu 2.500.000. Ini sudah sesuai dengan prinsip AVCO di mana harga barang itu adalah kita ambil rata-ratanya nih dari pembelian pertama dan juga pembelian kedua, di mana pembelian pertama itu 2 juta, pembelian kedua itu 3 juta. Yang dihasilkan harganya itu adalah 2,5 juta atau 2.500.000. Oke, mungkin begitu penjelasannya untuk AVCO dan automated inventory valuation. Oh ya, untuk automated-nya itu tadi bisa kita lihat ya. Setiap transaksi yang kita lakukan tadi, pembelian dan juga penjualannya itu langsung muncul di journal entries. Apabila kita menggunakan manual, itu nantinya kita untuk memostingnya ini tuh tidak langsung ada di jurnal entry seperti ini. Kita harus melalui tahap-tahap lain. Oke, begitu untuk penjelasannya. Sekian untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sampai jumpa.